Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih kurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan kita dapat hadir duduk di majelis ilmu ini dalam rangka kita mengkaji ayat daripada Al-Qur'anul Karim, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi pedoman bagi kita semuanya, dan kita berharap Al-Quran nanti akan menjadi pembela kita pada hari kiamat, yang kita senantiasa mempelajarinya semasa kita hidup di dunia ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian tafsir Al-Munir. Malam ini kita akan masuk pada ayat yang ke-109. Sebelum kita membaca kitab Tafsir Munir, seperti biasa kita akan sama-sama membacakan ayat yang akan kita bahas. Mudah-mudahan menambah barokah majelis kita pada malam hari ini. Tafadhal. Wadda katsirun 109. Baik jamaah sekalian, ayat yang ke-109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirum min ahlil kitab. Banyak di antara ahli kitab menginginkan, ay min ahbaril yahud, yakni dari
para pendeta Yahudi, Ka'b bin al-Ashraf, di antaranya Ka'ab bin al-Ashraf, wa Huyai bin Akhtab, dan Huyai bin Akhtab, wa Abu Yasir bin Akhtab, dan Abu Yasir bin Akhtab. Law yaruddunakum min ba'di imanikum, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang ke-109 ini masih menjelaskan tentang perangai orang-orang Yahudi. Di antara perangai mereka adalah mereka sangat menginginkan agar kita, yakni kaum muslimin, kembali murtad daripada agama yang mereka anut. Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan yang sangat detail sebetulnya. Wadda katsir, kebanyakan. Allah tidak menyebutkan semuanya. Allah tidak menggunakan perkataan wadda kullum min ahlil kitab. Tapi Allah menggunakan katsir, kebanyakan dari ahlil kitab. Artinya masih ada sebilangan yang sedikit di antara mereka yang tidak berperangai seperti itu. Makanya kita akan nanti ketahui di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Rasulullah. Di antaranya, di antara ahlul kitab itu bahkan akan ada yang menjadi istrinya Rasulullah. Nah, di kalangan ahlul kitab yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, min ahbaril Yahud, daripada pemuka agama orang-orang Yahudi. Di antaranya Ka'ab bin al-Ashraf yang kita sudah ceritakan pada minggu yang lalu. Kemudian Huyai bin Akhtab. Kemudian saudaranya Abu Yasar bin Akhtab. Ini adik-beradik, kakak adik. Huyai bin Akhtab ini adalah bapak kepada Sofiyah binti Huyai. Nanti Sofiyah binti Huyai akan menjadi istrinya Rasulullah. Itu nanti saya akan ceritakan. Huyai bin Akhtab, kemudian Abu Yasar bin Akhtab ini, mereka sangat menginginkan agar kaum mukminin kembali murtad daripada agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini turun berkaitan usaha mereka memujuk, usaha mereka memprovokasi beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Ammar bin Yasir dan Huzaifah bin Al-Yaman, kemudian Mu'adz bin Jabal. 3 orang ini coba dipengaruhi. Ya Ammar wa ya Huzaifah wa ya Mu'adz bin Jabal, min ba'di imanikum bi Muhammadin wal Qur'an. Mereka coba mengembalikan kepada agama mereka setelah kalian beriman dengan Muhammad dan Al-Quran, kuffaran, menjadi kafir kembali. Ay tamanna katsirum minal yahud, yakni banyak di antara kalangan orang-orang Yahudi menginginkan an yusayyirukum min ba'di imanikum murtaddin. Mereka menginginkan bahwa mereka dapat merubah keimanan orang-orang yang sudah beriman itu murtad daripada agama mereka. Ruwiya, diriwayatkan, anna Fahnas bin Adzura, bahwasannya Fahnas bin Adzura wa Zainab bin Qaisin, dan Zaid bin Qais, wa nafarum minal yahud, dan sebilangan daripada orang Yahudi, qalu li Huzaifah, mereka berkata kepada Huzaifah, wa Ammar bin Yasir, dan kepada Ammar bin Yasir, ba'da waq'ati Uhudin, setelah peristiwa perang Uhud. Alam tarau ma asabakum, kata mereka kepada 3 orang sahabat Nabi ini setelah kejadian perang Uhud.
Mereka berkata, tidakkah kalian melihat apa yang menimpa kalian? Walau kuntum alal haqqi ma huzimtum. Kalau kalian berada dalam kebenaran, maka tidaklah kalian dapat dikalahkan. Nih coba mempengaruhi. Ketika perang Uhud kan ada sedikit permasalahan yang terjadi sehingga menyebabkan Rasulullah hampir terbunuh. Kocar-kacir pasukan umat Islam setelah pasukan yang diamanahkan untuk tidak meninggalkan bukit, apapun yang terjadi tidak mendengar perintah Rasulullah. Waktu itu Rasulullah pesan kepada para pemanah yang berdiri di Jabal Rumah, jangan kalian turun apapun yang terjadi, menang atau kalah jangan turun. Tetapi ketika mereka melihat pasukan muslimin sudah dapat menang, kemudian orang kafirin semuanya lari meninggalkan harta ghanimah, maka mereka pun akhirnya melupakan tugas yang diamanahkan oleh Rasulullah. Mereka turun ikut mengambil bagian daripada ghanimah. Karena pada zaman Nabi, siapa yang dapat ghanimah itulah miliknya, begitu. Mereka berpikir kalau mereka nggak turun, mereka nggak dapat ghanimah. Tapi mereka lupa dengan pesan Nabi, jangan turun apapun yang terjadi. Ketika mereka turun, kejadian itu, peristiwa itu dilihat oleh Khalid bin Al-Walid. Dia patah lagi, dia muter lagi, mengelilingi bukit Uhud, kemudian mereka menyerang kembali kaum mukminin yang sedang berebut ghanimah. Hampir kalah umat Islam waktu itu. Nabi giginya patah, berdarah, kemudian oleh Fatimah dibawa lari, oleh beberapa orang sahabat dibawa lari, diselamatkan oleh para sahabat. Kemudian luka Nabi ini dihentikan darahnya dengan cara apa? Dibakar jerami, kemudian abunya ditempelkan di lukanya Rasulullah karena darahnya tidak berhenti. Itu yang terjadi, dan cerita itu sampai kepada telinga orang-orang Yahudi. Nah, itu dijadikan bahan oleh mereka untuk mencoba menggoyahkan keimanan para sahabat. Hai kalian, kalau kalian dalam keadaan kebenaran, kalian betul, tidak mungkin kalian dapat kalah. Coba lihat apa yang terjadi pada perang Uhud, kalian porak-poranda waktu itu. Nah, ketika dikatakan itu kepada mereka, kemudian sahabat-sahabat Nabi ini disuruh dan dipujuk oleh mereka, farji'u ila dinina, kembalilah kepada agama kami, fahuwa khairun lakum wa afdal, maka itu adalah yang lebih baik bagi kalian dan lebih utama kalau kalian kembali kepada agama kami. Wa nahnu ahda minkum sabila, kata mereka, kami lebih betul daripada kalian. Faqala Ammar, maka berkata Ammar bin Yasir, kaifa naqdul ahdi fikum. Ammar bin Yasir menjawab, membalas apa yang dikatakan kepadanya. Dia berkata, bagaimana menurut kalian dalam agama kalian, bagaimana hukumnya orang yang membatalkan perjanjian? Orang yang merusakkan perjanjian itu bagaimana hukumnya di agama kalian? Qalu, maka mereka berkata, amrun syadid. Kalau ada orang yang merusakkan perjanjian, itu mereka sudah melanggar satu perkara yang sangat dahsyat, kata mereka begitu. Qala, maka Ammar bin Yasir berkata, fa inni qad ahadtullaha ta'ala anni la akfuru bi Muhammadin ma ishtu. Sesungguhnya aku sudah berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa aku tidak akan pernah kufur terhadap Nabi Muhammad selama aku hidup. Dibalas begitu oleh Ammar bin Yasir. Faqala al-Yahud, maka orang Yahudi berkata lagi, amma hadza faqad soba. Sedangkan dia ini, dia tunjuk sahabat yang lainnya, yaitu Huzaifah.
dia baru masuk agama kamu nih. Dia baru masuk nih. Faqala, maka Hudzaifah berkata, waqala Hudzaifah, amma ana, adapun saya, faqad raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Kata Hudzaifah, adapun saya sudah redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat, dan kaum mukminin sebagai saudara. Itu jawaban dua orang sahabat ini ketika diprovokasi, ketika dirayu-rayu untuk murtad daripada agamanya. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang sahabat ini datang berjumpa Rasulullah. Wa akhbarahu bidzalika, dan kedua orang sahabat ini menceritakan cerita itu kepada Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, asabtuma khairan wa aflahtuma. Kalian berdua sudah mendapatkan kebaikan dan kalian sudah berjaya. Kalian sudah beruntung. Nah, itu ceritanya. Kenapa ayat ini turun? Menjawab dan menceritakan apa yang pernah dialami oleh beberapa orang sahabat yang coba dirayu-rayu supaya mereka meninggalkan agamanya. Nah, perangai ini, sikap ini akan terus-menerus ada dengan watak-watak, dengan orang-orang yang berbeda, tetapi ciri-ciri mereka akan sama terus-menerus. Akan ada orang-orang yang membuat kita ragu terhadap agama kita. Jadi orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini memang mereka berusaha. Pada ayat yang sebelumnya mereka menggunakan modal untuk membuat ragu umat Islam ketika perubahan kiblat, ya. Ketika perubahan kiblat mereka jadikan itu sebagai isu juga. Kata mereka, kenapa Muhammad mengganti kiblat? Kalau seandainya Baitul Maqdis itu betul, kenapa Muhammad tinggalkan kiblatnya, pindah ke Baitullah di Mekah? Sedangkan kalau seandainya Baitullah di Mekah itu betul, kenapa Muhammad dulu pernah menyembah menghadap ke arah Baitul Maqdis? Coba, begitu kata mereka. Itulah usaha-usaha mereka mencoba membuat ragu kaum muslimin. Nah, semua perbuatan itu, semua perilaku itu ada sebabnya. Fanazalat hadhil ayah, maka turun ayat ini. Hasadan min indi anfusihim. Perbuatan mereka itu karena rasa dengki dalam diri mereka, mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran jelas bagi mereka, fi kitabihim anna Muhammadan huwal haqq, yang kebenaran itu berada pada kitab mereka bahwa Muhammad yaitulah yang betul. Jadi sebab kenapa mereka punya sifat itu didorong oleh sifat hasad yang ada pada diri mereka, bukan berasal daripada kitab yang mereka imani. Karena kitab mereka menyebutkan bahwa Muhammad itulah yang betul, sedangkan sikap itu memang berasal daripada diri mereka sendiri, yaitu sikap hasad yang kita sudah pernah bahas tentang bahayanya sifat ini. Waqalat Safiyatu bint Huyai, berkata Safiyah anaknya Huyai, bapaknya ini pemuka Quraisy, pemuka Yahudi, anaknya bernama Safiyah. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jaa abi wa ammi min indika, ayahku dan pamanku datang daripada sisimu. Faqala abi li ammi, maka ayahku berkata kepada pamanku, ma taqulu fihi, apa yang kamu katakan terhadap orang ini, yakni terhadap Nabi Muhammad.
Qala, maka pamannya berkata, aqulu innahun nabiyyu alladhi busyira bihi Musa alaihi salam. Pamannya berkata bahwasannya dia ini nabi yang dikabarkan oleh Musa alaihi salam. Coba, mereka sudah tahu pamannya nabi, ahbarul Yahud, pendeta orang-orang Yahudi, tahu bahwa Muhammad itu nabi seperti yang dikabarkan oleh Musa. Qala, maka ayahnya Sofiyah berkata, fama tara, maka bagaimana pendapatmu? Qala, pamannya berkata, ara mu'adatahu ayyamal hayat, aku memandang sebaiknya kita bermusuhan dengan dia sepanjang hidup. Coba, dia sudah tahu itu betul, tapi dia malah memilih berlawan dengan Rasulullah. Fahadha hukmul hasad, maka inilah yang dinamakan namanya orang yang punya sifat hasad. Sudah tahu betul tapi tidak mau ngikut. Bahaya orang yang seperti ini. Di kalangan orang-orang Quraisy juga ada yang seperti itu, yang tahu bahwa Nabi itu orang yang betul, dia adalah seorang Nabi, tapi tidak mau ngikut Nabi lantaran ada sifat ini. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini pernah ditanya sewaktu perang Badar, akan terjadi perang Badar, dia ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Waktu itu cuma ada mereka berdua. Sahabatnya ini tanya, ya Abul Hakam, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Apakah dia ini nabi ataupun dia seorang pendusta? Kemudian kata Abul Hakam, ataupun nama kerennya itu Abu Jahal, kata dia, jangan sembarangan ngomong kalau Muhammad itu tukang bohong. Kami tidak pernah mengenal dia itu pendusta. Lalu kalau kamu tahu dia nabi, kenapa kamu tidak mau ngikut sama dia? Apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal, sesungguhnya dia dari Bani Hashim, saya daripada Bani Abdus Syams. Kami selalu berlomba-lomba. Ketika Bani Hashim memberikan bantuan, kami akan ikut sama memberikan bantuan. Cari pengaruh dua kabilah besar daripada Quraisy ini. Tapi Bani Hashim mereka sudah pegang semuanya. Bendera perang, kalau perang yang pegang Bani Hashim. Yang pegang kunci Ka'bah siapa? Bani Hashim. Yang memberikan minum kepada para jamaah haji siapa? Bani Hashim. Semuanya dia pegang. Lah kalau kenabian juga mereka pegang, kita dapat apa? Gitu kata siapa? Kata Abu Jahal. Jadi penyebab dia tidak mau beriman kepada Nabi karena ada sifat dengki itu, bukan lantaran dia tidak kenal siapa Nabi. Nah, ini yang harus kita hindari, sifat ini yang bisa membahayakan orang. Kebenaran yang sudah nampak oleh dia tidak akan terlihat, dan seolah-olah dia akan tolak itu semuanya karena didorong oleh sifat hasad. Hati-hati, ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sebagai kisah tambahan kepada kita, supaya kita jauhkan sifat ini daripada diri kita. Sangat berbahaya. Apa yang terjadi kepada dua orang ini? Huyai bin Akhtab, Abu Yasar bin Akhtab mati nantinya. Abu Jahal mati dalam keadaan kufur lantaran punya sifat ini, ya. Bapaknya Sofiyah yang namanya Huyai bin Akhtab ini pembesar daripada Bani Nazir, Yahudi Bani Nazir. Mereka pernah buat perjanjian dengan Nabi, dengan perjanjian apa yang disebut sebagai piagam Madinah. Namun mereka melanggar perjanjian itu. Akhirnya Nabi apakan? Nabi usir mereka daripada Madinah karena pelanggaran perjanjian itu. Nah, kemudian mereka bergabung dengan Yahudi Khaybar. Bukan makin betul, makin rusak ini orang.
malah menjadi provokator yang akhirnya tercetus perang Khandaq. Ini dia nih gara-garanya. Siapa? Huyai bin Akhtab. Nah, sedangkan anaknya tidak, ya. Anaknya tidak. Sofiyah binti Huyai. Nih, saya ceritakan sedikit, ya. Kenapa Sofiyah akhirnya dapat beriman dan jadi istrinya Rasulullah? Karena dia tidak punya sifat hasad. Ketika ayahnya itu buat perangai, ya, dia tahu bapaknya ini melakukan perkara yang salah. Ngomong sama Bani Quraisy begini, ngomong sama Quraisy lain lagi. Begitu, dia tahu bahwa bapaknya ini sering melakukan kesalahan. Nah, satu hari Sofiyah ini dia pernah bermimpi. Dia pernah bermimpi bahwa dia melihat dia melihat bulan itu bulan itu terbit di Yathrib. Kemudian bulan itu jatuh di kamarnya Sofiyah. Ketika bangun diceritakan kepada suaminya yang bernama Kinanah. Akhirnya digampar sama suaminya. Digampar, dimarahi sama suaminya. Apakah kamu ingin ikut agama orang baru itu, raja baru di Madinah? Gitu. Muhammad maksudnya SAW. Ditampar. Itu diceritakan kepada Nabi. Sewaktu Khaybar sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, yang lelaki ditawan, perempuan juga ditawan, yang lelaki semuanya dibunuh, termasuk siapa? Termasuk bapaknya Sofiyah, pamannya Sofiyah dibunuh. Nah, sebelum dibunuh itu, Huyai bin Akhtab dia melihat wajah Nabi sambil berkata, sesungguhnya aku tidak menyalahkan diriku sendiri. Barang siapa yang menghinakan Allah, maka dia akan dihinakan. Begitu perkataan terakhir sebelum dia dibunuh. Jadi dia tahu bahwa dirinya salah. Nah, kemudian ketika dia dibunuh oleh kaum muslimin karena kesalahan yang fatal itu, yang perempuan-perempuan, yang anak-anak, semuanya dibawa sebagai tawanan. Dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW. Waktu itu yang bawa Bilal, yang bawa Sofiyah itu Bilal. Bilal bawa Sofiyah lewat jenazah keluarganya yang mati itu. Kemudian Nabi tegur Bilal, wahai Bilal, apakah kamu tidak ada perasaan? Kamu sengaja bawa dia ke hadapan jenazah-jenazah keluarganya, ayahnya, saudaranya. Kamu gak ada perasaan. Memang kelihatan wajahnya Sofiyah sedih melihat jasad-jasad orang-orang yang pernah dekat dengan dia itu bergelimpangan. Kemudian untuk menghibur Sofiyah, Nabi menawarkan kepada Sofiyah. Ditawarkan pertama kali, apakah dia mau masuk Islam? Kemudian dijadikan istri oleh Nabi, ataupun dia ingin tetap dalam agamanya dan kemudian dibebaskan. Dua pilihan itu diberikan Nabi kepada Sofiyah. Tapi Sofiyah memilih yang mana? Sofiyah memilih yang pertama. Dia memilih beriman kepada Nabi dan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sofiyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah mengidam-idamkan aku dapat masuk ke dalam agamamu ini sewaktu aku musyrik dulu. Diceritakan kejadian itu, bahwa dulu dia pernah mimpi begini, begitu. Dan itu dia ceritakan ketika melihat bekas tamparan suaminya masih ada di pipinya. Bayangkan berapa keras, berapa kuat tamparannya, sampai bekas tamparan itu masih ada di wajahnya. Kebetulan Sofiyah ini wajahnya kulitnya putih. Kalau orang putih ditampar nyeplak gitu ya, kata orang Betawi. Susah hilangnya. Kemudian kata Rasulullah,
"Wahai Sofiyah, apakah ada yang ingin kamu tahu lagi tentang aku?" Kata Sofiyah, "Tidak, aku sudah mengenali kamu. Aku sudah membaca kamu, sifat-sifatmu dalam kitab Taurat." Dia sudah tahu. Dan akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam dan menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah ini orangnya putih, cantik wajahnya, dan itu kadang-kadang membuat para istri Nabi yang lainnya cemburu. Ya, istri Nabi cemburu. Nabi pernah menegur istri-istrinya yang lain ketika memanggil Sofiyah dengan anak Yahudi, anak Yahudi, anak Yahudi. Nabi marah. Di antara yang ditegur adalah Hafsah. Bahkan Nabi pernah tidak tidur bersama Zainab binti Jahash selama 2 bulan lantaran dia pernah berkata buruk terhadap Sofiyah binti Huyai. Ketika dia sudah masuk Islam, dia bukan mata-mata, tapi dia memang masuk Islam atas dorongan sendiri, karena keinginan sendiri ingin beriman kepada Rasulullah SAW. Bagus imannya, dan beliau meninggal pada usia 50 tahun. Sofiyah binti Huyai. Ya. Jadi ada istri Nabi dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, itu diantara hikmahnya juga. Ketika Nabi menikah dengan Sofiyah, itu orang-orang Yahudi yang tidak dibunuh banyak yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ya, itu diantara hikmahnya. Kenapa Nabi menikah dengan Sofiyah? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu, fa'fu, maafkanlah mereka, ai utrukuhum fala tu'akhidhuhum, tinggalkanlah mereka, janganlah kalian menghukum mereka. Yakni ketika kabar itu didengar oleh Nabi bahwa ada orang-orang Yahudi yang coba mengajak kaum muslimin murtad, Allah menyuruh kepada para sahabat, kepada Nabi juga, fa'fu, maafkan mereka, wasfahu, dan berlapang dada, ai a'radu anhum fala talumuhum, berpalinglah daripada mereka dan janganlah kalian menghina mereka. Allah larang. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah memberikan perintahnya, fihim, kepada mereka, ai biqatli bani Quraidzah wa sabiyihim, yakni dengan membunuh, memerangi Bani Quraidzah dan menawan mereka, wa ijla'i Banin Nadir wa idlalihim bidorbil jizyah alaihim, atau dengan menghinakan Bani Nadir dengan mengambil jizyah kepada mereka, au biiznihi fil qital, atau sampai turun perintah Allah yang mengizinkan untuk membunuh dan memerangi mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Fahuwa yaqdiru al intiqami minhum minal qatli wal ijla, yaitu Allah mampu membalas daripada perbuatan mereka dengan cara membunuh dan menghinakan mereka. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ketika mendengar kabar itu dilarang untuk mengapa-apakan mereka sampai datang perintah daripada Allah. Jadi segala perintah peperangan itu tidak lain datangnya daripada perintah, bukan atas dasar keinginan pribadi. Ya. Ketika Allah sudah memerintahkan untuk perang, untuk bunuh, untuk memerangi, maka baru Nabi akan turun. Ya. Kalau tidak ada perintah, Nabi tidak akan pernah laksanakan apa-apa. Baik jamaah sekalian, itulah ayat yang ke-109. Kemudian masih ada berapa menit lagi, Ustaz? Masih ada berapa menit? Masih banyak waktunya? 4 menit. Baik jamaah sekalian, apabila ada yang ingin bertanya silakan berkaitan ayat yang ke-109 ini.
Kalau tidak ada? Ada? Tidak ada. Baik, jamaah sekalian, kita teruskan. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Al-wajibataini alaikum. Yang kedua perkara itu adalah kewajiban atas kalian. Jadi jamaah sekalian, pada ayat yang ke-110 Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Coba kita pikirkan, apa kaitan ayat tentang sikap orang Yahudi tadi yang mencoba membuat ragu kaum mukminin, kemudian dengan perintah untuk salat dan perintah untuk zakat? Apa kaitannya? Nah, itu dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ada kaitan antara dua ayat ini. Pada akhir ayat yang ke-109 ada ayat yang berbunyi hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datang perintah daripada Allah. Dia menafsirkan sampai datang pertolongan daripada Allah. Nah, ayat yang ke-110 dia menjelaskan bahwa di antara cara untuk kita mengundang datangnya pertolongan daripada Allah adalah dengan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Begitu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir juga. Jadi kalau kita ingin mengundang datangnya pertolongan Allah, cara yang paling mujarab adalah dengan cara kita mendirikan salat. Kita harus ingat bahwa Allah secara konsisten ketika menyuruh orang-orang untuk mendirikan salat, Allah menggunakan perkataan yaitu aqama yuqimu, ya. Wa aqimus shalah, itu. Kalau kita terjemahkan, apa artinya aqimu? Kita terjemahkan sebagai dirikanlah salat. Tetapi ada makna yang dalam dari perkataan aqimu, yaitu ketika orang disuruh oleh Allah untuk mendirikan salat, iqamus shalah, orang tersebut mesti mendirikan salat dengan cukup syarat-syaratnya, cukup rukun-rukunnya, dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya, dan dihiasi dengan adab-adabnya. Ini mesti ada. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, menggugurkan kewajiban, itu orang belum disebut aqimus shalah. Mesti lengkap semuanya. Syaratnya dipenuhi, rukunnya dicukupi, sunnahnya dilengkapi, adabnya dihiasi. 4 ini mesti ada. Baru orang tersebut dianggap orang yang mendirikan sholat. Nah, orang kalau sudah mendirikan sholat pasti baik. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tetapi yang dapat mencegah orang daripada perbuatan keji dan munkar adalah orang-orang yang mendirikan sholat yang lengkap dengan yang tadi itu. Kalau kurang, tidak sempurna semuanya, maka dia tidak akan mendapatkan sholat yang seperti itu. Ya. Dan kalau kita ingin mengetahui seberapa betul sholat kita, Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang baik sholatnya, yaitu dalam surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat suka berkeluh kesah. Kalau ditimpa dengan keburukan, dia semakin berkeluh kesah.
Nih, kata Allah sifat manusia seperti itu. Kalau kita suka berkeluh kesah terhadap masalah yang kita hadapi, ada masalah cerita kepada orang, ada masalah curhat di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, semua orang tahu masalah kita. Ya. Kemudian kata Allah, sifat yang lain lagi, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia diberikan kebaikan, kenikmatan, dia menjadi orang yang bakhil, kedekut. Disimpan betul-betul itu. Ketika ada masalah, semuanya diceritakan. Ketika dapat duit banyak, orang kampung nggak ada yang tahu gitu ya. Nih, dua sifat ini kalau ada pada diri orang yang pada diri orang seseorang, nah itu pertanda buruk ya. Suka keluh kesah, kemudian bakhil. Kata Allah pada lanjut ayat itu, illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang salat, alladzina hum fi salatihim daimun, yang mereka senantiasa mengerjakan salat. Artinya kalau orang itu salatnya betul, dua sifat itu tidak ada pada dirinya. Kalau kita suka berkeluh kesah terhadap masalah hidup kita, ketahuilah salat kita belum baik. Kalau kita masih punya sifat bakhil, ketahuilah salat kita masih belum baik. Kita belum sempurna dianggap sebagai muqimus shalah, orang yang mendirikan salat. Ya. Jadi itu PR bagi kita. Kalau kita ingin mengundang pertolongan Allah kepada kita, Allah suruh pada ayat yang ke-110 ini, aqimus shalah, dirikanlah salat, yakni dengan cukup syarat, rukun, sunnah, adabnya. Insya Allah kita akan kupas lebih jauh pada minggu yang akan datang berkaitan dengan ayat yang ke-110 ini tentang salat dan zakat. Insya Allah Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dapat hadir lagi pada minggu yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya minta kesediaan pada jamaah untuk kita bacakan satu kali Fatihah lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.